Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di perjalanan Abu Sirih. Kali ini kita mau cerita atau bahas tentang masalah bambu betuk yang rame dibahas ya. Saya sudah lihat videonya TIJ sama Paul Hendrawan. Nah, itu dia mereka membahas tentang masalah bambu betuk ya. Tentang bambu betuk ini saya udah mengikuti hampir kurang lebih 10 tahun yang lalu, karena memang bambu betuk ini di masyarakat menjadi fenomena yang sangat unik. Pertama apa? Katanya bambu betuk itu sulit untuk didapat atau ditemui karena barangnya langka dan sulit, sehingga harganya bambu betuk sangat fantastis ya. Kalau saya lihat itu sampai ada yang harga 70 miliar. Saya ngebayangin bambu betuk, kalau kita punya bambu betuk misalkan harganya sampai 70 miliar bambu betuk yang asli ya, dan pembelinya memang benar-benar mau beli harga segitu, itu bisa langsung pensiun kayaknya kita. Bisa pakai uang itu untuk modal seumur hidup lah, biaya untuk hidup gitu. Nah, ini saya ada bambu yang mirip bambu betuk ya. Bambu ini bambu asli, bukan ditempel-tempel. Nah, ini cuma bentuknya seperti ini teman-teman, kawan-kawan ya. Ya, ini ruasnya bertemu, cuma yang ini ke bawah, yang ini juga ke bawah, bukan ke atas. Saya juga pernah menemui yang masih di pohon, masih tumbuh ya, itu banyak ya. Itu yang satu ini ke atas, satu ini ke bawah, menyilang gitu. Nah, melihat itu saya langsung berpikir, apalagi pas lihat videonya TIJ ini ya, punya bambu betuk asli, bisa dipegang langsung dites, rambutnya kebal, badannya kebal dari senjata tajam. Nah, terus sedangkan Bang Paul Hendrawan ini kan mengedukasi atau mencerahkan orang supaya tidak tertipu lah, supaya tidak salah paham tentang bambu betuk itu. Nah, menurut Abu tuh gimana ini bambu betuk itu? Ini kan bambu betuk, yang dimaksud bambu betuk kan yang ruasnya ketemu kan, ininya kan sejajar. Ini ya nanti yang tahu bambu betuk asli ya Pak Paul. Nah, justru itu kan Paul Hendrawan ini kan master bambu betuk ya, udah terkenal ya. Nah, ini kategorinya apa gimana? Nah, ini aslinya memang seperti ini, bukan yang itu ya, bisa kelihatan nih jelas tuh. Ini tuh. Ini memang aslinya seperti ini. Jadi ini seruas sejajar dan bertemu gitu. Kalau yang tadi yang bambu betuknya siapa? DJ itu? Nah, kalau itu kan kita lihat secara video itu mirip ya dengan karakter atau ciri-ciri bambu betuk. Bambu betuknya dia besar yang punya PTJ itu, dan ruas bukunya juga bertemu begitu. Yang begitu pun saya ada tuh di video yang saya udah upload juga di YouTube. Ada yang seperti itu cuma masih ditanam gitu ya, masih di tanah gitu ya, masih di kebun, masih hidup. Itu kita belum ambil, dan itu bagus banget karena apa? Karena ruas bukunya ini benar-benar yang satu ke atas, yang satu ke bawah gitu, sehingga dia menyilang begini dalam satu pohon itu ya. Nah, itu terus keajaibannya bambu betuk itu apa, Bang? Nah, ini lagi kan di masyarakat udah mungkin ada yang percaya atau enggak ya, tapi banyak juga yang percaya, banyak juga yang setengah percaya. Dan yang itu yang sudah kita ini kan, pertama nih bambu betuk bisa untuk penglarisan, bisa untuk mempertahankan jabatan. Kedua untuk pagar rumah, maksudnya bukan bukan bambunya dipaku-paku, bukan, tapi untuk melindungi dari pencuri lah gitu, aman. Tapi yang saya tertarik waktu pertama bentuk ini, dulu kan saya pengen banget punya rumah sarang walet ya, karena sarang walet itu tidak perlu dipiara, tidak perlu kasih makan, tapi kita tinggal ambil hasilnya setiap bulan, dan harganya waktu itu mahal. Cuma walet itu kan nggak bisa mudah cara ternaknya ya. Nah, jadi harus datang sendiri, harus alami. Tapi waktu itu ada yang bilang di pembisnis walet itu bahwa kita bisa bikin rumah walet dengan desain yang tertentu yang sesuai walet, lah bisa ditarik atau bisa didatangkan dengan salah satunya bambu betuk ini. Jadi bambu betuk ini salah satu media untuk orang yang punya rumah walet. Ya, rumah waletnya itu jadi ramai waletnya, jadi banyak. Jadi sehingga sarang waletnya itu panennya banyak, melimpah gitu. Nah, itu saya sedikit penasaran mulai saat itu. Nah, lalu saya ikut perjalanan Abu Sirih ini kurang lebih 10 tahun. Lah, akhirnya saya menemukan tuh di kebun, di mana-mana lah gitu ya. Bahkan juga saya menemukan ada yang di pasar ya, yang dijual dengan
yang harganya standar lah gitu. Cuman itu yang di pasar mah hanya sekedar barang antik. Kita secara kasat mata pun bisa lihat itu memang barang antik, bukan bambu betuk asli. Tapi yang asli bener itu saya udah lihat di kebun ya, yang sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri yang disebutkan, yaitu bambu betuknya bertemu ruas, satunya ke sini, satunya ke sana gitu, dan sejajar. Itu ada di video saya. Ini Bro. Nah itu pengalaman saya sedikit tentang bambu betuk. Cuman saya ada penasarannya begini, kok orang ngomong yang ini punya uang nyari bambu, nggak bambu betuk, tapi nggak ketemu gitu. Yang ini punya bambu betuk, cari uang nggak ketemu. Apakah transaksi itu memang nggak pernah kita nggak tahu terjadinya? Apakah memang belum ada transaksi penjualan? Jadi di masyarakat cuma dibikin penasaran aja tentang tentang bambu betuk ini yang katanya nyampe harganya miliaran, apa ratusan juta dan lain-lain gitu. Itu Kalau itu yang DIG itu asli Bro. ya kan asli atau Itu nggak asli bisa kan? Bisa rambutnya itu. Ya kalau rambut nggak potong kan banyak, saya juga sering ngelihat macam gitu ya. Mungkin itu apa kelebihannya Bang TIJ sendiri, apa memang dari bambu betuk itu atau dari hal lain saya nggak tahu, karena kan dia sendiri yang ngetes, dia sendiri yang mempraktekkan. Kalau menurut dia kan itu bambu betuk asli. Ini buktinya udah dipraktekkan dengan benda tajam di rambut dan di badan nggak tembus gitu kan. Cuman kalau untuk sekedar nggak tembus badan kan, saya udah sering kan lihat Gitu. yang macam-macam gitu, yang bener-bener golok, api, senjata tajam. Saya udah sering nemuin orang-orang yang cerita seperti itu itu. Perawat gimana cerita yang perawat yang itu pernah nggak percaya sama Oh iya, dulu saya tuh nggak percaya yang orang kok nggak bisa digolok, nggak bisa di macam-macam. Akhirnya suatu saat saya dipertemukan, bukan dipertemukan, mengalami gitu. Jadi saya waktu itu bertamu ke sebuah padepokan di Cililin, Bandung. Itu saya bertiga, saya, Abu, sama Ade. Nah terus di padepokan itu saya dipersilakan masuk sama pemiliknya, lalu disuruh duduk. Kita baru pertama kali ke situ. Saya juga lupa nama Pak Hajinya, tapi saya ingat tempatnya. Silakan masuk. Baru kita mau duduk, Pak Haji itu bilang begini, Pak Haji atau pemilik padepokan itu ya bilang begini kepada kita, tiba-tiba tuh, wah Bapak ini mah tahu kelemahan saya, katanya. Dia bilang gitu. Wah, kok baru-baru udah ngomong kayak gitu ya? Ya udah biarin aja, itu mah rahasia mereka, mungkin saya nggak tahu lah, saya nggak ambil pusing. Waktu itu kondisi saya kan sangat lapar ya, karena memang kita habis perjalanan setengah hari, kita belum makan lah. Ya, pas itu dia nawarin ya, masak nasi liwet itu, lah tunggu nanti abis itu kita makan nasi liwet. Wah saya seneng banget denger gitu, karena kita baru datang udah ditawarin makan, cuman makanannya belum ada, dimasak dulu. Terus karena nunggu agak lama, tiba-tiba Abu ini berbaring dan dia ketiduran lah di balai itu, di saung itu ya. Di pinggir saungnya kan memang sangat enak di pinggir danau. Terus kita ngobrol langsung, saya, Ade, sama bapak itu di sana. Saya di sini, Ade di sini, bapak itu yang punya padepokan di sana tuh. Terus Abu tiduran di situ. Nah lalu kira-kira ngobrol biasa aja, nggak yang ngalor ngidul aja gitu, nggak ada begitunya, cuma tanya jawab seputar padepokan aja. Tiba-tiba itu bapak itu ngeluarin golok yang panjang tajam. Dia nanya kepada saya, ini apa, katanya. Oh itu golok, kata saya. Ini bukan golok, ini Cau Ambon, kata dia. Cau Ambon itu bahasa Indonesianya pisang Ambon. Oh nih lihat nih, kalau ini golok nih bisa tembus di badan saya, tapi karena ini Cau Ambon, kata dia. Nah ini nggak bisa gitu, padahal golok itu dites sama dia pakai kayu, itu sekali tebas tuh langsung putus, tapi di badan dia itu nggak ada yang bergores sedikit pun, apa segini semua dipraktekin karena dia. Lalu dia ambil api, dibakar ya, apinya bakar di badannya, dibakar ya lama gitu, dibakar itu juga nggak mempan. Terus dia suruh saya ambil senjata ya, tembakan untuk berburu mungkin ya, sejenis untuk yang buat buru musang atau buru apa di hutan. Ambil, dia suruh saya tembakan ke dia, tapi saya nggak mau, nanti kalau saya tembak ke dia tembus meninggal atau luka atau kenapa-napa, saya jadi repot, dianya jadi urusan lah gitu, saya nggak mau.
Saya nggak mau Pak, saya nggak mau tembak Bapak gitu. Eh, saya pikir kalau mau tembak ya tembak aja dia sendiri pakai tangannya sendiri. Mungkin kalau pakai tangan sendiri kan memang nggak mempan. Kalau pakai saya nanti takutnya karena nggak ada misi apapun, takutnya tembus karena saya nggak ada dendam atau perasaan apa-apa dengan dia. Ngerinya pelurunya jadi tembus malah gitu. Nah di situ Abu nggak lihat atraksi itu. Nah singkat cerita, lalu nasinya matang, abunya dibangun, kita makan. Setelah ngobrol panjang lebar, lalu Abu dibilang gini, kalau kamu mah nih saya kasih ilmu, kata dia gitu. Saya kasih ilmu, kalau kamu punya musuh ya, nggak usah repot-repot. Berantem begini, begitu, begitu, nggak usah repot-repot. Kamu tinggal dari jarak jauh, kamu bayangin mukanya gitu kan. Kamu tarik lehernya dari sini, langsung kamu pukul dari sini. Itu langsung besok lihat kabarnya di sana, mungkin udah inilalahi gitu. Nah, saya dengar itu juga apa ya, mendengarkan aja. Kok ngomongnya aneh-aneh mulu ya menurut saya gitu kan. Ya udah, selesai pembicaraan kurang lebih hampir 2 jam saya di situ ya, nggak lama. Akhirnya kita pamit karena kita memang ada pengen berkunjung lagi ke tempat lain. Di tengah perjalanan saya cerita, tadi Pak Haji Abu itu atraksi pakai golok begini, dipotong tangannya, badannya, terus pakai api, terus dia juga saya suruh tembakin ke badannya pakai peluru. Oh, yang benar kata Abu gitu. Ini tanya aja adek juga lihat sendiri bukan saya yang aja yang lihat kata. Bener adek, iya gitu sebenarnya sesuai cerita itu. Nah semenjak saat itu saya jadi sering lihat orang yang dipotong-potong badannya, dibakar, digores macam-macam itu sering. Jadi udah menjadi agak biasa lah. Dan memang yang saya lihat ada juga yang memang asli itu ya, dari golok asli yang tajam, yang badannya juga nggak mempan. Ada juga yang apa ya, trik gitu, ada juga yang trik. Jadi saya udah dua-duanya ngalamin, yang asli bener-bener kebal sama yang kebal trik udah lihat gitu Bu. Nah, kalau yang itu yang kebal api. Yang kebal api saya sering lihat. Kalau yang kebal api lebih sering, bahkan dulu maaf ya, saya di tempat rumah saya kan di Taman Mini, dulu setiap hari Minggu itu ada Bu atraksi di situ. Kita cuma ngasih uang 2.000 ya, kasih dia api. Nah, si api itu dimakan atau kasih ke badannya gitu ya, karena memang waktu cari uang ya kita seneng aja ngasihnya, karena cuman kasih uang 2.000 kita bisa ngetes dia lah gitu, karena dia mungkin cari uang gitu kan. Tapi yang pengalaman perawat yang ketemu itu Yang kemana? Yang di Cililin. Oh ya, Cililin apa di Pendai? Di Curug. Oh di Curug, iya saya pernah di Curug, pernah datang nih. Suatu waktu saya datang ke sebuah curug itu agak misterius, angker dan jarang sekali didatangin oleh orang karena hawanya itu kalau kata bahasa orang situ samun itu hawanya itu keeng itu ini orang itu males bawanya ke situ, pokoknya biar orang ada pengen ke situ juga males saja, auranya itu kayak nggak mau ke situ orang. Tapi waktu itu kita ke situ, ke curug itu, tiba-tiba di situ ada yang lagi tirakat sudah 3 hari 3 malam. Nah, saya agak cepet ceritanya ya. Nah udah 3 hari 3 malam, lalu kita ngobrol sama dia, tapi dia lalu ada di tengah obrolan itu, karena memang dari obrolan itu mungkin antara Abu dan dia itu ada di batinnya itu ada ada perseteruan lah gitu. Akhirnya tiba-tiba orang itu action gitu atau menunjukkan sesuatu kepada kita. Dia bakar api ya, dibakar lagi ke tangannya sini, cos gitu kan. Maksudnya dia menunjukkan bahwa saya ini juga bisa lah kalau cuman api mah, karena dari obrolan itu kan ada perseteruan apalah yang membuat hati mereka itu berdua itu, Abu dan dia itu mungkin ada yang menunjukkan. Akhirnya dites begini, bakar api-api. Tapi ternyata itu saya liatin terus kan ya, karena saya liatin terus ternyata teman-teman tangannya itu tembus, jadinya bolong atau melendung ini ya, kayak bisul gede. Akhirnya karena dia malu ditutupin sama dia begini, pakai baju atau pakai jaketnya itu tutupin karena dia malu karena tembus. Habis itu dia karena udah merasa lemah atau merasa dia akhirnya ini begini, saya ini tirakat 3 hari di sini udah menemukan hal-hal yang aneh lah selama 3 hari 3 malam itu. Kebetulan memang hari yang saya ketemu itu hari Jumat, jadi semalamnya adalah malam Jumat, malam ketiganya dia. Jadi tadi malam itu saya ketemu serem banget, ketemu ini. Terus cuman saya ini prihatin, kata dia udah tirakat 3 hari, cacing yang di dalam perut saya ini, kata dia udah berdoa, ya Allah kasihlah rezeki makan buat orang yang tirakat ini supaya saya juga ikut makan, kata dia, ilustrasi cacing gitu. Lalu
Kalau dari saya simak berarti orang ini lagi butuh makan gitu. Lalu pada kita itu di tengah yang apa ya, jauh dari perkampungan, jauh dari tempat keramaian, bahkan tempat itu jarang sekali dilewat-lewatin oleh pedagang, atau kita aja jarang orang biasa yang ke situ gitu ya. Tapi anehnya tiba-tiba tuh ada tukang bakso yang lewat dari nggak tahu dari mana lah, tahu-tahu kira-kira jarak 20 meter muncul dia, tok 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 begitu baksonya dipikul gitu. Akhirnya Abu Sirin langsung panggil, Pak sini, ini ada orang yang pengen butuh makan. Akhirnya di tukang bakso tuh dihampiri, nyampe di depan kita tuh, bikinnya tuh di situ. Udah makanlah dia sampai kenyang. Saya juga ikut makan karena memang ya sekalian gitu. Nah itu sekilas pengalaman saya di tentang yang atraksi api tadi ya, karena itu kebetulan orang yang atraksinya lagi di tirakat di sebuah curug waktu itu, curug yang di daerah mana tuh, Cipatik kalau nggak salah. Tapi kalau Pak Rahmat itu omongan tuh bisa dipertanggungjawabkan ya dunia itu akhirat itu ya. saya ngalamin sendiri ya, lihat nih saya cerita itu apa saya rekayasa, orang yang mungkin bisa lihat ya omongan saya, apa saya baca skenario, apa itu hasil rekayasa, apa itu dari hati ya, teman-teman bisa menilai lah. Tapi itu ini bulan puasa ya, kita lagi menjalankan puasa, kita berusaha menjaga lisan, pikiran dari yang negatif, bukan hanya jaga cuman makan lapar minum aja. Kata teman saya mah gini, kalau cuman jaga lapar sama minum anak TK juga bisa, kata teman saya begitu. Yang paling penting kan jaga lisan ya. Ini sambil ngomong gini, saya juga takut sebenarnya kelewatan gitu. Tapi yang saya ceritakan ya saya bisa pertanggungjawabkan, bisa dibuktikan pengalaman saya itu. Tapi kalau orang itu kan ketemunya udah dulu ya, udah ya nama kita di perjalanan ketemunya udah kemana lagi dianya. Tapi kalau tempatnya bisa kita datengin lagi, ya, kisahnya ya itu yang saya tapi kalau yang orang-orang kita temuin, kalau yang di Cililin mungkin kalau dia masih hidup bisa kita temuin yang Padepokan itu di Cililin. Kalau ini yang di Curug karena dia orang perjalanan juga, di situ juga dia hanya tirakat 3 hari 3 malam, entah dia berangkat kemana lagi ya kita ya makanya Abu pesan sekarang kalau ketemu orang yang seperti itu divideoin, karena sulit untuk membuktikan pertemuan keduanya lagi, kecuali tempat. Kalau tempat nih bisa kita datengin lagi, karena tempat itu kan nggak akan hilang di situ-situ aja gitu. Beda sama orang, kita ketemu orang nih di perjalanan, sama waktu saya di Cirebon tuh, itu katanya settingan atau apa, padahal itu asli. Tapi kan yang bilang banyak itu mas settingan. Waktu Abu di Demak ya, Sunan Kalijaga, itu yang kantong macan. Itu kan Abu datang ke sebuah masjid jam 2 pagi. Kita udah lelah tuh dari namanya kita udah muter ya dari berbagai macam daerah. Jam 2 pagi kita sampai di masjid. Abu langsung duduk, langsung rebahan di samping beduk yang besar. Tujuannya mungkin nanti kalau ketiduran kan bisa kebangun kalau nanti subuh gitu, jadi nggak malu kita tidur situ. Tapi begitu baru rebah, baru hitungan detik gitu ya, belum 1 menit, tiba-tiba tuh muncul dari samping sana itu bapak-bapak. Itu ada di video saya juga, bisa lihat. Itu bapak-bapak tuh pakai topi cetok, dilapisi uang semua topinya, tongkatnya juga dilapisin uang ratusan ribu, 50.000, 5.000, 20.000, semua itu dilapisin. Dan dia bawa 2 kantong kresek dua karung dan 1 kaleng cat ya. Isinya itu yang di karung itu banyak uangnya sampai teman saya tuh heran. Lalu Abu dipinta gelangnya, dipinta apanya, lalu Abu diterawang begini omong. Ada itu di video saya, bisa lihat. Nah tapi di komen kan settingan atau apa gitu, ya itu mah bebas-bebas aja, namanya juga pemirsa punya penilaian. Tapi pengalaman yang saya share itu asli gitu, karena dulu Abu pesen ke saya kalau Abu kemana-mana tolong direkam supaya nanti bisa cerita ke anak cucu, ke saudara bahwa ini kita itu perjalanan itu bukan jalan-jalanan biasa, bukan cuman luntang-lantung, bukan, tapi kita ini begini gitu. Tapi karena dulu kan memori nggak mampu, handphone sering hilang atau laptop sering error atau apa gitu macam-macam ya. Akhirnya ketemulah YouTube ini. Akhirnya semua video atau gambar sekarang saya masukin ke YouTube, karena YouTube itu kita nggak perlu memori yang perlu berapapun kita upload gitu, bisa lah gitu. Ini rusak begini apa asli apa enggak ya, Bang? Tuh, ini gini. Ini mungkin karena kalau bambu kan karena cuaca kayaknya ini udah lama kan Abu ya. Kita kan ketemu orang ini kan hampir setahun waktu itu
mungkin disimpan sama dia udah lama, jadi ada penyusutan lah gitu. Nah itu ini apa? Pak Rahmat, kan ini sawah ini ya, ini asli ini lubang ya. Kembali lagi ini, mudah-mudahan kita tunggu aja apa transaksi antara Pak Ul ya. Iya iya iya, ya itu ya video Bang Paul sama TIJ kita juga mantau ini apa sih, apa bener itu bisa terjadi transaksinya bambu petuknya Bang TIJ sama Bang Paul gitu kan. Berarti ya penonton lain buku juga, penggemarnya Bang Paul ya sama Bang TIJ mungkin juga menunggu, bukan saja kita aja mungkin. Oh gitu ya, udah. Yang penting itu apa makna ini tuh apa Pak Rahmat, makna Kalau saya sih melihatnya tentang Sunan bambu petuk ini Kalijaga. dari sekian banyak yang arti-arti manfaat guna, saya melihatnya bambu petuk ini kisahnya itu dari tongkatnya Sunan Kalijaga ya. Ya Sunan Kalijaga itu disuruh Ujlah sama gurunya, suruh jaga tongkat di sebuah sungai. Lalu secara hikmah lain saya melihat bahwa ini dua mata ruas yang bertemu ini mencirikan atau menandakan bahwa kita hamba dan sang kholik atau pencipta itu harus bertemu. Kan manusia sejati kan manusia yang bisa bertemu dengan penciptanya gitu. Katanya yang tahu dirinya pasti tahu Tuhannya. Kalau udah tahu Tuhannya ya itulah manusia sejati. Diibaratkanlah bambu petuk ini yang saling bertemu. Gitu itu Kak. Itu sekilas pendapat saya ya, mungkin teman-teman lain punya pandangan sendiri tentang bambu petuk, silakan, itu pribadi masing-masing, banyak lah kita lihat komentar dan itunya di medsos ya gitu. Sekian kurang lebihnya, saya mohon maaf banyak ucapan yang terlalu lancang atau terlalu gimana ya, karena ini durasi video kita cuman memorinya cuman muat 20 menit jadi kita cuman berapa kali rekam mati lagi karena memorinya handphone ini cuman muat 20, nggak nyampe 24 menit maksimal. Iya. Kita bareng-bareng ya, Bismillahi. Gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya rabbi jibni ilman nafian wa wafiqni amalan mafulan rabbi jibni iman nafian wa tub alayan taubatan nasuha wa tub alayan taubatan nasuha. Sekian dulu dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena saya tepatnya bodoh pohon balang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.